warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Putri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas puisi yang berjudul Berdiri Aku, karya Amir Hamzah dengan pendekatan psikologis. Psikologi dalam karya sastra mempunyai kaitan yang tercakup dalam dua aspek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam aspek ekstrinsik berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor kepengarangan dan proses kreativitasnya. Sementara unsur-unsur intrinsik membicarakan tentang unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam karya sastra seperti unsur tema, perwatakan, dan plot. Dalam keterkaitannya dengan pendekatan psikologi, terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode filosofis, yaitu metode yang memanfaatkan pemikiran. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi ini yaitu mengamati situasi yang ada, situasi yang terjadi secara spontan, tidak dibuat-buat, yang disebut juga dengan situasi yang sesuai dengan kehendak alam ataupun alamiah. Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar. Setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar. Dalam kekuatan karya sastra dapat dilihat dari seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta sastra. Pada puisi Berdiri Aku ini, Amir Hamzah mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang sesuatu yang merasuk dalam imajinasi dan pemikirannya tentang pencarian makna hidup dan tentang sesuatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Lalu, pengalaman tersebut menjadi imajinasi yang melahirkan produk kreativitas yang berupa karya sastra dalam puisinya yang berjudul Berdiri Aku ini. Misalnya pada bait pertama, berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis bui, melayah bakau mengurai puncak, berjuang datang, ubur terkembang. Penulis mengungkapkan rasa emosionalnya tentang apa yang dirasakan pada apa yang dilihatnya. Penantian dan perenungan diri terhadap apa yang dilihatnya tentang peristiwa atau kejadian di suatu pantai atau laut menjadi pengalaman yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Bait kedua, angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk mengepas emas, lari ke gunung memucuk sunyi, berayun-ayun di atas panas. Pada bait ini, penulis mengungkapkan hubungan antara kehidupan manusia dengan peristiwa alam. Terlihat pada baris angin pulang menuju bumi, menepuk teluk mengepas emas, bahwa angin laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan ataupun kegiatan manusia untuk membawa perahunya ke daratan dengan membawa hasil lautnya. Selain itu, perwatakan tokoh yang ditampilkan Amir Hamzah mampu menggambarkan perwatakan tokoh yang semakin hidup, di mana tokoh aku pada puisinya ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Namun, selain itu, tokoh aku juga bisa mewakili manusia secara umum, di mana terlihat dalam setiap baitnya, tokoh aku menjadi subjek sekaligus objek dari setiap makna yang dimaksudnya. Sentuhan-sentuhan emosi yang ditampilkan tokoh aku dalam puisi Amir Hamzah ini sebetulnya menggambarkan kekelautan dan kejernihan batin pencipta karya sastranya sendiri. Hal ini menjadikan keorsinilan karya sastra ini. Kekelautan ini terlihat pada penggambarannya tentang proses alam sebagai bagian yang mewarnai kehidupan dan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa kejadian dari kehidupan manusia. Pada bait ketiga, benang raja mencelup
Ujung naik marak menyerak corak, elang leka sayap tergulung, di mabuk warna berarak-arak. Bait ini bermakna pelangi yang membentang dari satu ujung naik ke langit dan turun di satu ujung lainnya dengan keindahan warna-warni yang dapat membuat lupa siapapun yang melihatnya. Yang padahal pelangi itu hanyalah sesuatu yang semu, tidak dapat disentuh, namun hanya dapat dilihat saja. Hal ini juga merupakan gambaran pengarang tentang kehidupan ini, menggambarkan tentang ambisi manusia, nafsu manusia dalam berusaha dan melihat sesuatu tentang duniawi. Amir Hamzah dalam menciptakan puisi ini menggunakan cipta, rasa, dan karya. Ia mengungkapkan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini, di mana pada bait terakhir penulis mengungkapkan gagasan dari puncak kegelisahan jiwanya dengan ungkapannya bahwa dalam semua peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi oleh sebab manusia ataupun alamiah, merupakan gambaran dari kehidupan yang dapat ditafakuri manusia sebagai sesuatu yang sangat sempurna. Dari kegelisahan rasa rindu yang mengunggah rasa haru di hati dan perasaan untuk mencapai keinginan yang didambakan, yaitu merasa kebahagiaan, kesejahteraan dalam tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Bait tersebut berbunyi, dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, mengecap hidup bertemu. Ungkapan penulis tentang hidup dan kehidupan serta makna kehidupan pada puisinya yang berjudul Berdiri Aku ini juga dilatar belakangi kehidupan penulis, yaitu bahwa penulis dibesarkan dalam lingkungan terpelajar, baik pendidikan duniawi ataupun pendidikan agamis. Kajian psikologi sastra pada puisi Berdiri Aku ini juga menitik beratkan pada tokoh dan perwatakan tokoh aku dan aspek pemikiran dan perasaan pengarang itu sendiri ketika menciptakan karya sastra ini. Perasaan gelisah, kesepian, pencarian, kerinduan, serta harapan kebahagiaan merupakan gambaran dari perasaan hasil dari pemikiran pengarang yang diterapkan pada tokoh aku dengan perwatakannya. Selain itu, biografi pengarang menjadi bagian latar belakang yang merupakan bagian bekal dalam memahami karya sastra berdasarkan psikologi pengarangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you for your watching. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.